Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita renungkan kembali nilai-nilai yang kita pegang sebagai bangsa. Bulan suci ini tidak hanya membawa kita ke dalam suasana ibadah yang lebih intens, tetapi juga meningkatkan kita tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, dan nilai-nilai kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit jawaban mengenai beberapa pertanyaan penting tentang mata kuliah kewarganegaraan yang wajib di perguruan tinggi, kedudukan konsep ideologi negara terhadap dinamika yang terjadi, hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara, serta pentingnya konstitusi dalam melindungi HAM. Sebelum lanjut ke pembahasannya, perkenalkan dulu, nama saya Ihsan Fatul Qorib, saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Saya harap apa yang akan saya paparkan nanti dapat dipahami dengan baik. Yang pertama, mengenai mata kuliah kewarganegaraan yang wajib di perguruan tinggi. Saya setuju bahwasannya ini penting untuk mempertahankan nilai dan norma di kalangan mahasiswa. Namun, realitanya masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Sebagai contoh, kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat rasa cinta tanah air, seperti upacara bendera atau diskusi tentang sejarah nasional. Ini menunjukkan pentingnya metode pengajaran yang lebih interaktif dan relevan, agar mahasiswa tidak hanya mengerti tapi juga merasakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenai kedudukan ideologi negara terhadap dinamika yang terjadi. Identitas nasional yang kuat memang sangat penting untuk menjaga persatuan Indonesia. Dinamika terkini menunjukkan adanya kecenderungan sebagian warga yang mengabaikan Pancasila sebagai acuan perilaku. Misalnya, maraknya intoleransi dan diskriminasi yang bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengancam persatuan karena Pancasila seharusnya menjadi panduan dalam setiap tindakan kita sebagai bangsa. Ini menggarisbawahi pentingnya revitalisasi pendidikan Pancasila yang lebih aplikatif dan menarik bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, mengenai hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah mutualistik dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya, jika negara memberikan hak pendidikan kepada warganya, maka warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan tersebut dengan serius. Begitu pula warga negara yang membayar pajak tepat waktu, memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas publik dan layanan sosial yang memadai dari negara. Keseimbangan ini penting untuk memastikan fungsi negara dan hak warga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, pentingnya konstitusi dalam melindungi HAM. Konstitusi memang dirancang untuk melindungi HAM, termasuk hak atas pendidikan. Namun, kenyataannya masih ada kasus-kasus di mana hak-hak ini tidak terpenuhi, seperti anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi konstitusi yang harus kita perbaiki. Perlu ada upaya lebih dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikannya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Marilah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk tidak hanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga sebagai kesempatan untuk merenung dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud nyata cinta kita kepada tanah air. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.